Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Zaki Ahmad Rifai, pembicara pada acara Tarhib Ramadan hari ini. Yang kami hormati Ustazah Nur Hasanah, Kepala Sekolah SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Yang kami hormati Ustazah Wakil Kepala Sekolah, Ustaz Arman, Ustaz Firman, Ustazah Wanodia, dan Ustazah Elia. Yang kami hormati seluruh Ustadz dan Ustazah, guru dan karyawan SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Dan yang kami banggakan, seluruh adik-adik kelas 10, 11, dan 12 SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk mengikuti acara Tarhib Ramadan tanpa ada halangan satu apapun dan siap untuk menerima ilmu. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, pembawa acara akan membacakan peraturan Zoom meeting pada hari ini. 1. Peserta masuk di jam yang telah ditentukan. 2. Peserta berpakaian bebas syar'i dan membuka video Zoom meeting. Kecuali dalam keadaan darurat, peserta bisa mematikan video. 3. Peserta menggunakan background Zoom yang telah disediakan panitia. Peserta memute audio Zoom, menjaga ketenangan selama acara berlangsung. 5. Sesi tanya jawab pada acara inti dapat melalui chat dan dapat bertanya langsung dengan membuka audio. Dan yang terakhir, semua peserta wajib mengikuti Tarhib Ramadan hingga selesai. Pembukaan. Mari kita buka acara Tarhib Ramadan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka, yuk kenalan. Maka dari itu, perkenalkan pemandu acara pada hari ini, saya sendiri Muhammad Iqbal Hasan Habib. Sebagai pemandu acara Tarhib Ramadan yang bertema Ramadan Produktif Tanpa Rebahan. Selanjutnya, tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Devin Huda. Kepada Saudara Muhammad Devin Huda, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Devi Huda atas bacaan tilawah Quran. Semoga yang membaca dan pula yang mendengarkan mendapat pahala untuk memberatkan timbangan amalan baik nanti di yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Tarhib Ramadan, Auzan Syafiq Tahrizi. Kepada Saudara Auzan Syafiq Tahrizi, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustaz Zaki Ahmad Rifai, pembicara pada acara tarhib hari ini. Yang kami hormati Ustazah Nur Hasanah, Kepala Sekolah SMA IT Abu Bakar Jakarta. Yang kami hormati Ustazah Wakil Kepala Sekolah Ustaz Firman, Ustazah Wanodia, dan Ustazah Elia. Yang kami hormati seluruh Ustazah, guru dan karyawan SMA IT Abu Bakar Jakarta. Dan yang kami banggakan seluruh teman-teman kelas 10, 11, dan 12. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu walau secara daring untuk mengikuti kegiatan senantiasa Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa semoga senantiasa hijrah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Hadirin sekalian, hari ini kita melaksanakan acara Tarhib Ramadan dengan tema Ramadan Produktif Tanpa Rebahan, yang nantinya akan diisi oleh Ustaz Zaki Ahmad Rifai. Kami mengangkat tema tersebut karena betapa mulianya bulan Ramadan setelahnya kita isi dengan hal-hal yang produktif. Dan kita jadikan bulan Ramadan ini lebih bermakna. Dari acara Tarhib Ramadan ini, semoga nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik,
dan senantiasa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan khusyuk. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini. Kepada Ustazah, teman-teman, dan terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara Tahfidz Ramadan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Auzan Syafiq Tahrizi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, Ustazah Nur Hasanah atau yang mewakili. Kepada Ustazah Nur Hasanah atau yang mewakili, waktu dan tempat kami silakan. Cek. Maaf, suaranya sudah. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga saya mewakili Kepala SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, Ustazah Nur Hasanah yang kali ini sedang berhalangan karena ada agenda yang berbarengan. Beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiin, dan kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita semuanya. Semoga kelak kita termasuk barisan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang kami hormati Ustadz Zaki Arifai yang akan mengisi Tarhib Ramadan pada hari ini. Yang kami hormati Ustazah pembina OSIS dan guru karyawan SMA IT Abu Bakar yang kami banggakan ya seluruh siswa alumni SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan kalau generasi terdahulu menyiapkan atau berdoa untuk bulan Ramadan itu agar bertemu bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Ya, tentunya kita juga harus mengikuti orang-orang yang terdahulu dan kegiatan pada pagi hari ini sampai siang nanti itu bagian dari upaya kita atau bentuk ya penyambutan kita terhadap bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Kepada seluruh siswa khususnya ya, dan alumni juga mungkin yang bergabung, mari kita manfaatkan ya momen kali ini untuk menggali ilmu kepada Ustadz Zaki nanti yang akan menyampaikan agar persiapan-persiapan kita menyambut bulan Ramadan itu lebih siap lagi. Kalau tadi mengambil tema Ramadan tanpa rebahan, itu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kita berada dalam kondisi pandemi yang mungkin aktivitas kita akan habis di rumah. Dan ini tantangan bagi kita. Kita sudah memasuki Ramadan yang kedua di kondisi yang di mana kita tidak bisa beraktivitas banyak di luar rumah. Sekali lagi ini tantangan bagi kita. Semoga kajian pada pagi hari ini sampai menjelang siang nanti membangkitkan semangat kita, tidak hanya mengisi Ramadan dengan bermalas-malasan, dengan rebahan di dalam kamar, menghabiskan waktu dengan gadget, dengan media sosial, tetapi
benar-benar memanfaatkan Ramadan itu dengan amalan-amalan wajib terutama dan amalan-amalan sunnah ya. Kita tingkatkan, kita raih kemuliaan, kita raih keberkahan di bulan Ramadan ini. Saya mengucapkan mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada pembina yang membersamai, yang mendampingi panitia OSIS dalam hal ini yang sudah melaksanakan, ya, yang sudah mengagendakan, yang sudah memprogramkan agenda ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga guru pendamping yang sudah mendampingi, yang sudah menyiapkan dengan sangat baik ya, sehingga bisa berjalan sampai pagi hari ini. Dan juga mungkin yang terlibat di sini ada alumni ya. Baik itu sebagai MC juga sebagai peserta, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dan kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan, sebagai waktu untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, memperbanyak amal solih ya. Tidak hanya rebahan di dalam kamar, tidak hanya menghabiskan waktu kita dengan media sosial, dengan gadget kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili Ustazah Nur Hasanah. Ada salam dari beliau, semoga acaranya berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Firman atas sambutannya. Selanjutnya acara inti. Pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh anak muda, tampan dan juga gagah. Menjabat sebagai Kadif Humas OSIS SMIT Abu Bakar Yogyakarta tahun 2020-2021. Tak lain dan tak bukan Abdurrahman Asyakur. Kepada Abdurrahman Asyakur disilakan untuk memandu acara inti pada Tarhib Ramadan kali ini. Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa banget nih antusiasnya teman-teman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul lagi di agenda Tarhib Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Nih aku mau nanya dulu nih, teman-teman apa kabar? Sehat semua ya? Insya Allah. Baik Mas Rahman. Baik, alhamdulillah. Semoga yang baik tetap baik, yang kabarnya belum baik ya segera baik. Nah, seperti yang tadi dibilang sama Mas Iqbal nih, tak kenal maka kenalan yuk. Udah kenal toh? Udah kenal semua sama aku dong? Kalau belum, ya kita kenalan aja. Namaku Abdurrahman Asyakur, panggilannya Rahman, ya panggil aja gitu. Aku sekarang sekolah di SMIT Abu Bakar, ya iyalah, kelas 11 IPA, yang akan memandu acara inti pada kesempatan pagi hari ini. Oke teman-teman, ini temanya luar biasa banget ya. Ramadan produktif tanpa rebahan, yang akan diisi oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Ngomong-ngomong soal Ramadan nih teman-teman. Ramadan itu kan bulan yang mulia ya teman-teman. Bulan yang berkah, bulan yang isinya kebaikan semua lah. Kebaikan dilipat gandakan, yang baik tambah baik lagi gitu. Nah, sudah seharusnya kan teman-teman kita mengisi bulan Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Astagfirullah, salah ngomong kan. Kesempatan kali ini dengan sesuatu yang positif.
dengan sesuatu yang ada nilai ibadahnya lah, nggak cuma scrolling, main PUBG, sama tidur bahan gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, cuma agak nggak berguna aja kalau misalnya seharian kita kayak gitu terus. Nah, makanya sebaiknya Ramadan pada kesempatan kali ini kita isi dengan hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Tapi pada kenyataannya, teman-teman, masih banyak nih di antara kita yang bingung loh. Bulan Ramadan mau ngapain ya? Bulan Ramadan ini enaknya ngapain ya? Enaknya ngapain ya? Bulan Ramadan ini targetku apa ya? Bahkan malah banyak banget yang diisi dengan itu tadi, rebahan, main game, main PUBG, scrolling, nonton film, yang kalau dilakukan secara terus-menerus cenderung nggak ada manfaatnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas nih gimana caranya supaya Ramadan pada kesempatan kali ini, pada tahun ini bisa produktif. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya ya, yang udah produktif alhamdulillah ya, tapi yang kalau yang belum kayak aku misalnya itu pada pagi hari ini sangat berguna sekali untuk mengikuti acara Tarhib Ramadan ini. Tapi sembari menunggu ustadznya datang teman-teman, ini aku mau tanya dulu nih ke siapa ya? Ke Mas MC. Halo Mas MC, Mas Iqbal. Halo, Mas Rahman yang gagah dan tampan. Wah, alhamdulillah. Orang pertama ini dalam orang Amin. pertama yang bilang saya ganteng nih kayaknya. Loh, ibumu gimana? Ibumu nggak bilang ganteng? Udah sering. Oh, udah sering. Udah sering. Nah, aku mau tanya. Kalau biasanya Ramadan sebelum-sebelumnya itu diisi dengan apa Mas Iqbal? Wah, biasa anak kuliahan kan? Oh, kuliah produktif berarti. Oh, enggak dong, tidur. Tidur. Kuliah Enggak, sambil enggak. tidur. Dalam mimpi. Gimana? Khataman Quran kan kebiasaan dari asrama. Oh, Masya Allah. Anak asrama nih, anak asrama cowok terakhir saya nih. Angkatan saya sih. Kalau Rahman sendiri ngapain nih kalau biasanya Ramadan sebelumnya ngapain? Ya, biasalah. Biasalah. Tidur juga. Enggak. Bareng dong kita tidur ya. Iya, tapi tilawah juga. Tilawah dalam mimpi. Enggak. Tilawah juga kalau bisa menghatamkan Al-Quran nih. Ya karena rugi banget teman-teman kalau misalnya bulan Ramadan tapi kok Al-Quran nggak hatam gitu. Gimana ya? Enggak. Ya kayak rugi aja gitu. Terus buat Mas Iqbal nih, ada target nggak untuk Ramadan tahun ini? Yang mungkin tahun lalu belum tercapai atau ada sesuatu yang kelewat gitu? Apa ya? Kayaknya masih khataman Quran sih. Oh. Mungkin kita tanya sama Ustaz Rodi nih. Ustaz Rodi yang lebih berpengalaman dalam menjalani hidup nih. Kalau Ustaz Rodi sendiri nih ngapain aja sih kalau Ramadan? Kan kita juga penasaran. Kita panggil Ustaz Rodi kalau Ramadan. Mungkin bisa jadi panutan kan? Ya. Gimana nih Ustaz Rodi? Halo Ustaz Rodi. Ya kalau Ustazah di mana? Tuh, ngurus anak kalau Ramadan. Ya, satu, tapi yang jelas di mana? ya satu jelas ya, yang jelas kesempatannya lebih sempit dibandingkan kalian. Jadi kalau kalian mengurus diri sendiri, kalau kayak Ustazah Rodi, Ustazah Kunti, Ustazah yang lain, jelas tantangannya lebih banyak ya. Barusan sudah terlihat ya, mau berbicara sedikit saja sudah ada 2 pasukan yang datang. Tapi alhamdulillah ternyata untuk khatam, untuk beraktivitas mengoptimalkan Ramadan sebenarnya tergantung pada niatan kita ya. Teman-teman kalian 2 tahun lalu ada yang bisa khatam sampai 7 kali. Ustazah ingat sampai mendapat penghargaan itu karena khatam 7 kali, Masya Allah ya. Kalau Ustazah Rodi jujur belum pernah khatam 7 kali, paling banyak tahun kemarin berkahnya corona 5 kali, itu pun sudah luar biasa. Dan Ustazah yakin kalian jauh lebih bisa. Sekali lagi kembali pada niatan kita, terlebih masa corona begini ya, stay at home, tetap tinggal di rumah, itu kan memberi kesempatan yang
jauh lebih banyak untuk kita fokus pada ibadah-ibadah yaumiyah kita. Ya, kalau biasanya pergi kemana-mana, gitu ya, buka bersama, gitu ya, dan seringkali buka bersama ini kan justru bikin ambyar ya, karena nanti tarawehnya, isaknya jadi terlambat dan sebagainya. Nah, di masa sekarang ini mungkin nanti kalau kita buka bersama virtual itu ya akan lebih sederhana secara waktu, secara tenaga, seperti itu. Jadi ya kalau Ustazah beri saran kalian anak muda, betul sekali ya, teman-teman OSIS yang ngambil tema apa namanya berkaitan dengan rebahan, tanpa rebahan begitu ya. Tanpa rebahan di sini Ustazah yakin tanda kutip begitu ya, dalam artian kita tidak hanya kebanyakan nganggur kayak gitu, tapi Ramadan tetap produktif, ini Ustazah yakin bisa. Nanti Mas Iqbal sebagai alumni yang baik begitu ya, murid Ustazah Rodi yang terbaik gitu, nanti bisa memberikan contoh dan inspirasi baik melalui media sosial maupun melalui yang lain. Oke, itu terima kasih. Begitu dari Ustazah Rodi. Oke, terima kasih Ustazah Rodi. Jadi kalau kata Ustazah Rodi, meskipun pandemi gini tetap harus produktif ya, malah harus tambah dekat dengan Allah. Jangan dijadiin ajang buat jadi hamba kasur. Terus ini Ustadznya belum datang, kita tanya teman-teman yang ada di sini nih. Siapa yang mau membagikan pengalaman bulan Ramadan kemarin? Biar kita tercerahkan. Oh, ada Mas Arsyada. Halo Mas Arsyada, kita interogasi dulu. Enggak, Ding. Kita tanya-tanya Mas Arsyada gimana pengalaman Ramadan tahun lalu, apakah produktif atau enggak. Halo Mas Arsyada. Halo Mas Mamon. Ya, jadi ini gimana nih pengalaman bulan Ramadan sebelum-sebelumnya? Kan tahun kemarin kita terkendala jarak ya, pandemi, jadi nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu tahun sebelumnya gimana? Kalau saya malah terlalaikan dengan pandemi. Oh, terlalaikan. Gimana itu? Ya, malah kurang dari biasanya. Tilawah, ibadahnya juga, ya seperti itu. Gitu, oh ya. Terus ada target-target tertentu nggak untuk Ramadan pada tahun ini? Agar jadi lebih baik daripada yang sebelumnya? Yang pasti, tilawahnya dibanyain, ya tiap maghrib lah harus. Push rank nggak? Push rank? Oh nggak, ding. Nggak apa-apa push rank, tapi tilawahnya juga di-push gitu maksudnya. Iya, Oke, semangat terus Arsyada. Semoga bisa menjadi lebih produktif pada Ramadan besok ya. Ramadan berapa hari lagi, ada yang tahu nggak? 9. Oh, 9 hari lagi. Udah dekat banget ya. Mas Iqbal tumben ini nunggu-nunggu Ramadan. Biasanya, aduh, enggak deh. Yang jelas kita harus senang ya, karena kan bulan Ramadan itu penuh keberkahan. Jadi kalau kita senang menyambut bulan Ramadan, berarti kita senang juga menyambut keberkahan gitu. Kemudian mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pengalamannya, sharing-sharing gitu? Saya. Mas, boleh nggak nih? Oh iya, boleh dong. Tadi belum sempat cerita saya. Cerita, ayo. Saya ini anak asrama ya. Oh, ini curcol. Nggak apa-apa ya ini? Nggak apa-apa dong. Oke. Ini saya anak asrama dari SMA kelas 1 sampai kelas 3, pulang cuman 1 kali setahun pas Ramadan. Nah, pas kelas 3 mau cari kuliah, biasa anak kelas 12 sibuk cari kuliah, sok-sok sibuk. Pusing, SBM nggak dapet, SNMPTN nggak dapet, cari kuliah. Nggak pulang akhirnya Ramadan 2 tahun yang lalu. Keinginan besar pengen pulang nih Ramadan 2020. Pandemi. Nggak boleh pulang sama ibu saya. Ibu saya orangnya parnoan. Ini Iqbal nih mainnya
terlalu arogan, mungkin bawa corona, jadi nggak pulang. Jadi saya udah 2 tahun Ramadan sendirian di kosan. Alhamdulillah. Nah, berharapnya tahun ini nih bisa pulang. Moga teman-teman kan di sini ada 183. Moga-moga teman-teman di sini doain saya bisa pulang tahun ini ya. Biar Amin. saya bisa Ramadan bareng keluarga. Biar bisa foto bareng terus upload di Facebook, kan pengen juga saya kan. Gitu aja kayaknya. Pengen banget Ramadan tahun ini bisa balik kampung ya. Rindu. Kalau Mas Rahman sendiri apa tuh? Ngerasain apa yang gimana Zarodi? Rindu itu berat loh, Bal. Ya, Mas. Kan kata Dilan, rindu itu berat. Biar Dilan aja, kita mah jangan. Tapi kata Ustazah, rindu itu berat, Mas kamu Rahman, pasti kuat. Rindu itu berat, kamu pasti kuat, Amin, jalani amin, aja, amin, lebih amin. produktif. Bikin puisi biasanya kalau rindu tuh. Kalau kata aku nih, rindu itu nggak berat. Iya, Kalau Mas. kita rindunya sama Nabi Muhammad SAW. Sepakat. Tapi kalau rindunya sama yang lain, mungkin berat. Kalau aku sendiri, mungkin rasain beda juga ya. Ramadan tahun lalu sama tahun-tahun sebelumnya. Entah tahun besok akan sama atau enggak. Soalnya kan ya biasalah. Ya sebelumnya tuh ketemu teman yang kemarin ini nggak ketemu siapa-siapa, jadinya ya bosen baca Quran juga lama-lama nggak kuat. Tapi alhamdulillah khatam gitu. Lama-lama nggak kuat, akhirnya tidur juga nggak produktif juga. Terus teman-teman yang lain, kita tanya acara ini yang paling wow lah pokoknya, Mas Auzan. Halo Mas Auzan, assalamualaikum. Gimana Mas Auzan, sehat? Alhamdulillah. Baik. Kita mau tanya-tanya nih, mau tahu dong gimana pengalaman bulan Ramadan tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa? Kalau tahun kemarin sih mungkin tidurnya mungkin lumayan banyak sih. Tapi juga hanya habis maghrib atau habis isya atau habis subuh gitu ya diselingin sama tilawah-tilawah dikit gitu. Oke. Kalau bedanya sama tahun-tahun sebelumnya apa, Mas? Mungkin tahun kemarin lebih kebanyakan tidur sih. Gara-gara corona jadi nggak boleh keluar atau keluarnya dikit-dikit, jadi mungkin lebih banyak di rumah, lebih banyak rebahan daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Auzan. Ini Ustadznya sudah datang nih kayaknya ya. Gimana panitia? Sudah. Oke. Ustadznya sudah hadir. Teman-teman, mari kita sambut Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, kita kenalan dulu ya sama Ustadznya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Boleh kan? Boleh dong. Share screen. Udah kelihatan belum? Belum ya? Udah. Nah, jadi nama lengkap beliau adalah Ustadz Zaki Ahmad Rifai, kelahiran Jakarta 22 Februari 1994 Masehi. Beliau memiliki beberapa karya tulis, diantaranya adalah Berjuta Rasa Menjadi Papa Mamah Muda, kemudian ada Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga, terus ada Islam Nggak Liberal, Pelajaran dari Buku Kehidupan, dan yang terakhir adalah #MNCRGKNSKL bersama Ustadz Alim Afilah. Selain merupakan penulis, ternyata Ustadz Zaki ini juga aktor, teman-teman. Beliau memerankan Afian pada film Tausiah Cinta dan Usman di 5 Penjuru Masjid.
Untuk riwayat pendidikan, beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Bani Saleh 3 Bekasi pada tahun 2001 sampai 2006, SMP Negeri 5 Kota Bekasi tahun 2006 sampai 2009, SMK Negeri 1 Kota Bekasi tahun 2009 sampai 2012, S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 sampai 2016, dan S2 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2016 sampai tahun 2018. Kemudian ada riwayat organisasi beliau tahun 2015 sampai 2016 menjabat sebagai Ketua Umum Kami Pengurus Komisariat UIN Sunan Kalijaga. Kemudian lanjut tahun 2016 sampai 2018 beliau menjabat sebagai Ketua Umum Kami Pengurus Daerah Kota Yogyakarta. Tahun 2018 sampai 2020 beliau menjabat sebagai Sekretaris Bidang Olahraga Seni dan Budaya PP Kami, dan yang terakhir tahun 2019 sampai tahun 2021 beliau menjabat sebagai Ketua Umum Kami Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja teman-teman kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai, kami persilahkan. Ya, tes. Halo. Assalamualaikum. Halo, Ustaz. Ya. Dengeran ya suara saya ya? Kedengaran, Ustaz. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahana ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Uhayyukum bi tahiyatil Islam bi tahiyatil mubarakah bi tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Begitu banyak rahmatnya, begitu banyak karunia, baik karunia yang kita bayangkan maupun yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali, karunia yang mungkin selama ini kita dapat-dapatkan maupun yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan dan sebaik-baiknya sahabatnya, dan kita sama-sama mencoba saling menasihati, saling mengingatkan agar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Mohon maaf Ustaz, termute. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya emang sengaja saya mute karena lagi ngomong sama orang. Ini mohon maaf ya, saya masih di perjalanan karena literally saya baru turun gunung ya. Jadi memang rencananya turun gunungnya sudah sejak hari Sabtu, tapi ada beberapa kendala cuaca dan lain sebagainya, akhirnya baru turun hari ini, dan ini baru selesai bersih-bersih dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman semua, dan semoga tidak mengurangi esensi materi yang akan disampaikan. Teman-teman semua yang Allah Subhanahu wa taala, kita punya apa untuk mempersiapkan Ramadan kita? Karena Ramadan itu berapa hari lagi sih? 9. Ya. Berarti kurang lebih itu sepekan lagi ya. 9 hari. Nah, kita harus ingat bahwa para sahabat Nabi SAW itu kalau mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jadi setengah tahun gitu loh. Itu mempersiapkan Ramadan itu sampai setengah tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Apa sih yang dipersiapkan oleh para sahabat dalam mempersiapkan Ramadan?
Ya, kalau Ramadan itu bulan puasa, ya maka dipersiapkan perbanyak puasa. Kalau Ramadan itu bulannya Qiyamul Lail, maka dipersiapkan banyak-banyak Qiyamul Lail. Kalau Ramadan itu Syahrul Quran atau bulannya Quran, maka para sahabat pun juga mempersiapkan dengan banyak-banyak bertilawah. Nah, jadi di antara beberapa hal itu, apa yang kita lakukan? Karena Ramadan itu bukan bukan seperti ujian di sekolah yang kalau kita pun nggak belajar, kita tetap akan bisa menyelesaikan ujian tersebut. Karena Ramadan itu justru ada banyak harapan di dalam bulan suci Ramadan yang nanti akan kita bahas. Nah, saya udah kasih slide PowerPoint ya pada panitia. Semoga bisa ditampilkan. Mungkin. Nah, oke. Ya. Ditampilkan slide-nya, langsung ke slide berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, karena Ramadan itu bukan sekedar nggak makan. Gitu. Ramadan itu datangnya sangat istimewa. Cuma datang setahun sekali, dan ada ibadah-ibadah yang spesial di situ. Selain memang Allah memberikan maghfirah atau ampunan yang luar biasa pada bulan Ramadan. Tapi ada ibadah yang spesial. Salah satunya adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sunnah. Statusnya seperti Qiyamul Lail, tapi itu cuma ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Spesial berarti, dan dalam satu tahun ya ada anjuran sholat tarawih selama 29 atau 30 hari. Jadi sangat spesial. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita meninggalkan, artinya sangat rugi. Kenapa? Kita nggak bakal bisa mengulang dan tidak bisa tarawih itu kemudian dikodok gitu ya, dikodok di bulan yang lain, itu nggak mungkin. Nah, teman-teman sekalian, di sebelah kiri teman-teman itu ada surat Al-Baqarah ya, ayat 183, 184, dan 185. Di mana teman-teman sekalian mungkin akan mengatakan bahwa ayat 183 surat Al-Baqarah itu adalah ayat tentang puasa Ramadan. Sebenarnya ayat 183 itu adalah ayat tentang puasa, kewajiban berpuasa saja. Ya, kewajiban berpuasa saja. Karena di zaman dahulu juga diwajibkan orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad untuk berpuasa. Tapi puasanya beda. Nanti akan kita bahas bedanya di mana. Nah, kalau untuk puasa Ramadan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu ya. Dan seterusnya. Oke, next coba. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada sejarah tentang puasa yang perlu kita pahami bersama. Bahwa di dalamnya ternyata ada catatan yang sangat panjang, yang cukup panjang. Jadi di zaman dahulu, menurut versinya Imam At-Tabari, gitu ya, puasa di zaman dahulu adalah kewajiban bagi umat terdahulu yang terutama umat Nasrani ya. Jadi mereka itu berpuasa itu tidak seperti kita sekarang. Ya. Puasanya itu dilakukan dari malam hari sampai malam hari lagi. Dari Isya. Jadi dimulai dari Isya sampai nanti Isya lagi. Jadi mereka cuma punya waktu untuk buka puasa, lalu kemudian sahur, ya, itu digabung. Nanti setelah itu harus puasa lagi. Kemudian di versi yang lain gitu ya, bahwasanya puasa Ramadan bahwasanya puasa kepada umat sebelumnya gitu ya, kepada Yahudi dan Nasrani itu juga dilakukan oleh para sahabat. Puasanya adalah 3 hari, ya, kewajiban berpuasa 3 hari di satu bulan tertentu, di satu bulan. Jadi dulu teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekarang tahu ada puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari di tengah bulan, itu dulunya adalah kewajiban. Nah, ada juga berpendapat begini, ada dulu sahabat yang melakukan puasa itu seperti puasanya orang terdahulu. Jadi 3 hari dari Isya sampai Isya lagi. Ya.
Lalu ada sahabat yang keberatan. Kenapa? Karena dia pernah ketiduran, gitu ya. Dia ketiduran dari sore sampai lewat waktu Isya. Otomatis dia harus melanjutkan puasa. Nah, jadi dia udah puasa sehari, dia nggak sempat buka, dia baru bangun setelah Isya. Otomatis dia harus lanjutin puasa untuk besoknya. Kemudian besoknya begitu lagi. Jadi dia otomatis harus puasa selama 3 hari berturut-turut tanpa berbuka sama sekali. Nah, ini ternyata memberatkan. Nah, perintah berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah itu adalah perintah puasa Ramadan yang khusus buat kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhususkan puasa itu cuma buat kita sebagai umat Islam, karena berpuasa itu banyak sekali manfaat yang di nah, sehingga kalau misalnya berpuasa itu menyehatkan, berpuasa itu memberikan ketenangan, berpuasa itu memberikan solusi gitu ya. Ini memang sudah menjadi keutamaan dari setiap orang yang berpuasa yang memang sudah Allah siapkan. Nah, kita teman-teman sekalian ini istimewa karena bulan Ramadan itu selalu ada di dalamnya itu peristiwa-peristiwa yang cukup penting. Salah satunya adalah peristiwa perang Badar. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita berpuasa itu nggak sekedar kita tuh nggak makan gitu. Nggak sekadar kita tuh menahan, nggak boleh bohong, nggak boleh marah, nggak boleh nggak boleh hal-hal yang dilarang saat puasa. Tapi lebih daripada itu, kita harus menambahnya dengan ibadah-ibadah. Karena ini bulan yang istimewa, maka kita juga harus menjadikan ibadah kita lebih istimewa lagi dibanding sebelumnya. Nah, gitu ya. Oke, next. Nah, apa sih 3 waktu Ramadan ya? Kadang kita taunya cuma di ayat 83, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Nah, sebetulnya yang diharapkan dari kita yang berpuasa itu ada 3. Pertama, la'allakum tattaqun, yaitu agar kita semua bertakwa. Kenapa bertakwa? Jadi suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ketemu dengan Ubay bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, menurutmu apa sih takwa itu?" Ya. Takwa itu. Ubay menjawabnya dengan pertanyaan balasan. Kata Ubay, "Wahai Umar, bagaimana kalau misalnya kamu berjalan di sebuah jalanan yang ada durinya?" Kemudian kata Umar, "Tentu saya akan hati-hati gitu ya. Tentu saya akan hati-hati." Nah, kata Ubay, itulah takwa. Takwa itu hati-hati. Karena ketika kita berpuasa, kita kan hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai marah, hati-hati jangan sampai bohong, hati-hati jangan sampai melakukan kecurangan. Nih yang lagi sekolah, jangan sampai nyontek bisa seperti itu. Hati-hati dalam berperilaku, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam segala hal. Ya. Nah, takwa itu mengajarkan kita untuk hati-hati, supaya kita itu tidak membatalkan pahala puasa kita, atau bahkan membatalkan puasa kita. Hati-hati dengan tontonan kita, hati-hati dengan apa yang kita konsumsi di internet, dan lain sebagainya. Jadi, takwa itu mengajarkan kita untuk berhati-hati. Puasa juga seperti itu, mengajarkan kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sampai jangankan pahalanya, bahkan puasanya pun ikutan batal. Walaupun pembatal puasa itu sebetulnya simpel ya, makan, minum, kemudian hubungan suami istri gitu ya. Jadi kalau misalnya pembatal pahala puasa itu lebih banyak, lebih kompleks. Misalnya ghibah, kemudian marah tanpa sebab, kemudian juga berbohong, itu sebagai pembatal pahala puasa juga malah menambah dosa buat kita. Nah, jangan sampai kita lewatkan teman-teman sekalian, karena puasa ini kan bulan Ramadan ini kan
setan-setan diikat ya. Jadi setan-setan diikat. Nah, makanya kalau teman kalian yang kalian anggap setan ternyata masih ada, berarti teman kalian bukan setan gitu. Dan kemudian yang kedua, la'allakum tashkurun, ya, supaya kita semua bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ya, berpuasa itu memberikan kita berbagai dampak positif. Tadi saya sebutkan ketenangan, kesehatan, ya. Sekarang ilmu kedokteran sudah mengungkapkan banyak sekali keistimewaan dari puasa. Salah satunya adalah kedokteran, ya, apa medis, pencernaan lebih baik gitu ya, kesehatan fisik kita lebih baik karena diistirahatkan dan sebagainya. Kemudian apalagi yang perlu kita syukuri, jadi kita jadi tahu dengan berpuasa, kita jadi tahu banyak orang-orang yang pengen banget makan tapi nggak bisa karena mungkin nggak ada duit. Nah, kita pas puasa kita mungkin pengen makan cendol gitu ya, pengen makan es dawet, pengen minum es dawet, pengen makan apalagi cilok gitu misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena lagi puasa. Karena itu kewajiban. Nah, kita akan ngerasain, oh gini tuh ternyata rasanya orang-orang yang tidak bisa makan karena terbatas ya dananya atau kemampuannya. Nah, ini kenapa puasa itu menjadi ajang untuk kita menjadi manusia bersyukur? Itu karena di dalam puasa kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak loh orang-orang yang kurang beruntung daripada kita. Kemudian yang ketiga, la'allahum yarsyudun, yaitu agar kita semua terjaga, agar kita semua mengambil jalan yang lurus, agar kita semua tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Ya. Jadi la'allahum yarsyudun diawali dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ini Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Ya. Ketahuilah bahwa aku dekat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita. Jadi sebetulnya momen puasa itu adalah momen supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya kita lebih yakin kepada Allah. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu doa yang benar-benar meyakinkan. Bukan cuma doa iseng-iseng main-main gitu ya. Ya, dan juga bukan doa yang memaksa. Nah, ini penting banget teman-teman sekalian agar kita terjaga, agar kita menjadi manusia yang lurus, terarah, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Next. Ya, next lagi. Terus gimana caranya supaya Ramadan kita produktif, teman-teman sekalian? Pertama, persiapan fisik ya. Jadi biar nggak gampang sakit, biar nggak gampang down, biar nggak gampang ya. Bahwa orang yang tidak berpuasa dan mereka bangga. Kita jangan sampai seperti itu. Persiapan fisik. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa baca fatwanya Syekh Sholih bin Utsaimin yang membolehkan berenang. Jadi dalam puasa itu mau olahraga apa aja nggak apa-apa, santai aja gitu. Yang penting adalah gimana caranya supaya olahraga itu menunjang aktivitas kita. Kita jadi lebih semangat, jadi lebih kuat, jadi lebih rajin berdoa, jadi lebih rajin tarawih dan seterusnya. Jadi persiapan fisik itu penting teman-teman, jangan diremehkan ya, terutama teman-teman sekalian sekarang mungkin banyak yang online dan sebagainya, itu jangan sampai mengurangi waktu kita, jatah kita untuk tetap melakukan aktivitas fisik ya. Jadi dapat dari sebuah video, jadi kayak hidup yang biar lebih fotogenik ya, gaya hidup kita lebih bermanfaat ya, lebih gampang untuk dipamerkan kepada Allah gitu ya, dipamerkan kepada Allah bukan kepada orang lain. Nah, gaya hidup kita supaya kita jadi lebih bermanfaat, lebih keren gitu ya, itu yang pertama adalah kurangi begadang
Ingat teman-teman sekalian, ya terutama buat yang perempuan ya. Kalian pakai skincare bagus apapun, kalau kalian suka begadang, itu juga nggak bakal menjadi manfaat yang besar. Malah sama aja jadinya. Karena justru efektifnya adalah kita jangan sampai begadang supaya kulit kita tetap sehat, cernaan kita tetap sehat, ya badan kita tetap sehat. Kemudian yang kedua, rutinkan olahraga. Nah, teman-teman sekalian, olahraganya apa? Jadi olahraga itu bukan cuma yang yang sunnah kan cuma panah, berenang, berkuda, kemudian gulat. Enggak seperti itu. Olahraga yang paling baik adalah yang sesuai dengan potensi dan idealisme kita ya. Jadi potensi kita tuh di mana olahraganya? Yang penting semua olahraga itu sebetulnya perlu dipahami. Olahraga itu semuanya sunnah. Ya. Olahraga itu semua sunnah sepanjang hanya digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi semua olahraga itu sunnah. Jadi jangan dianggap cuma berenang, cuma bergulat, kemudian main kuda dan seterusnya. Itu yang sunnah, main panah dan seterusnya. Ya, jadi olahraga itu banyak sekali. Ya, sepanjang niatnya adalah untuk idul jihad atau mempersiapkan membela Allah, itu nggak masalah. Ya. Jangan tidur setelah subuh. Ya, itu susah ya. Setelah subuh itu susah nahan. Ya. Jadi karena susah, nah makanya teman-teman perlu membuat jadwal tertentu supaya subuhnya pun produktif, paginya produktif, siangnya produktif, sampai terus produktif terus. Ya, nah ini teman-teman sekalian jangan sampai tergantikan. Ya. Apa-apa nggak main olahraga, tapi kan saya main e-sports, ya. Main PUBG gitu misalnya, e-sports, olahraga elektronik itu nggak bisa. Ya. Next. Terus kemudian biarin tadi sebelumnya. Waktu terbaik untuk memperdalam ilmu agama. Ayo, teman-teman sekalian, kapan lagi sih kita benar-benar mau mengkaji ilmu agama dengan serius? Kecuali yang dicekokin sama ustadz kita doang. Kita juga harus punya waktu terbaik untuk memahami atau mengkaji agama. Ya, baik secara daring maupun secara luring, tapi yang paling bagus adalah secara luring ya. Baca buku, kemudian bertemu dengan ustadz, dengan ulama, seterusnya itu akan mendapatkan impact yang luar biasa ketimbang cuma sekedar baca, ketimbang cuma sekadar dengar ceramahnya di YouTube kayak gitu ya. Tapi kalau kita ketemu langsung, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi waktu terbaik untuk memperdalam ilmu agama itu adalah di waktu bulan suci Ramadan justru. Tapi kan sibuk dan lain-lain. Kesibukan itu kan pasti nggak mungkin 24 jam sehari kan, pasti ada lowongnya, lengangnya. Nah, di waktu-waktu senggang itulah kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi petugas kesehatan yang baik misalnya gitu ya, atau petugas apapun yang baik, sehingga misalnya teman-teman apa sekarang siswa, ada petugas kesehatan, ada siswa, ada guru, semua tetap bisa memperdalam ilmu agama. Kan kesibukan itu tidak 24 jam penuh. Ya, teman-teman juga dapat tugas dari guru, itu juga pasti ada batasannya. Ya, batasannya pasti ada. Nggak mungkin 24 jam atau dalam seminggu teman-teman mengerjakan tugas itu semua. Itu hampir nggak mungkin teman-teman. Makanya jadi kesibukan itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak memperdalam ilmu agama, apalagi di bulan suci Ramadan. Next. Makanan ya, perhatiin di makanan kita, jangan sampai makanan kita justru membuat perut kita jadi begah, terus kita jadi malas untuk beribadah ya. Makanya yang pertama kurangi makanan yang berminyak, bersantan gitu ya, terutama saat sahur. Kemudian yang kedua, pilih karbohidrat karbohidrat kompleks. Kalau yang kita makan kayak nasi itu, kalau yang kompleks ya itu lebih tahan lama kenyangnya. Kemudian jangan berlebihan saat buka puasa. Ini kebanyakan yang berlebihan, mau semua aja mau dimakan. Padahal sebetulnya nggak boleh begitu ya.
Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya makanlah dan minumlah asalkan jangan berlebihan, kata Allah begitu. Kemudian juga hindari makan terlalu malam. Hindari makan terlalu malam. Biasanya nih teman-teman yang sering meeting, sering ketemu sama klien dan seterusnya itu suka makan kemalaman gitu ya. Nah juga teman-teman jangan saya makan kemalaman. Kalau orang bilang makan kemalaman itu bikin gendut, sebenarnya enggak, bukan makan kemalamannya bikin gendut, tapi karena udah malam itu orang minim beraktivitas, suaminya minim beraktivitas, dia juga minim beraktivitas, akhirnya dia terikut gitu ya, akhirnya jadi gabut, jadi main TikTok dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya bukan karena apa namanya, bukan karena kitanya yang tidak punya waktu, bukan karena kitanya yang tidak punya agenda, tapi sesungguhnya karena emang kitanya aja yang tidak bisa memanage itu semua. Ada waktu yang kosong, malah kita bikin main gitu ya. Harusnya kita makan, kita malah main. Akhirnya keteteran dan kelupaan tuh jadwal makan kita yang seharusnya kita penuhi. Seperti itu. Next. Kejar kualitas di atas kuantitas. Nah, kadang teman-teman sekalian di antara kita masih ada yang misalnya ngejar 1 juz, ngejar 2 juz, tapi bacanya nggak jelas. Bacanya kayak suara tawon. Nah, jadi yang paling penting itu kualitas teman-teman sekalian di atas kuantitas. Jangan sampai kuantitas itu malah melebihi kualitas. Artinya apa? Gak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Gak apa-apa sedikit, yang penting dampaknya baik. Gak apa-apa sedikit, yang paling penting dengan sedikit itu menjadi berkah. Daripada yang banyak tapi nggak berkah. Banyak tapi hasil nyuri, bisa kayak gitu. Itu namanya bukan sesuatu yang berkah dan itu tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerugian buat kita sendiri. Ya, jadi sama kayak tadi kita tilawah, mungkin 1 hari 1 juz. Lama-lama kita tuh terbiasa dan masa cuma 1 hari 1 juz, tambahinlah 2 juz gitu. Nah itu gara-gara apa namanya? Gara-gara kita tuh tertarik sama orang yang memang influence-nya bagus, pengaruhnya bagus. Nah, gimana kalau misalnya pengaruhnya nggak bagus? Makanya soal kualitas diri ini teman-teman sekalian ingat, kalau kalian mau jadi orang yang berkualitas, maka bertemanlah dengan orang yang berkualitas juga. Gitu ya. Next. Dan juga yang sering dilupakan adalah birrul walidain. Nah, berapa kali kalian suka cium tangan sama orang tua kalau mau berangkat sekolah, atau cium tangannya juga nggak niat-niat banget lah kayak gitu. Jangan sampai gitu tuh melakukan hal seperti itu, karena justru birrul walidain di masa pandemi seperti ini itu sangat bermanfaat. Ya bisa nyediain masker gratis, bisa nyediain hand sanitizer gratis kayak gitu, bisa nyediain apa-apa yang luar biasa. Justru karena mereka ada di desa, jadi mereka punya pikiran yang luar biasa. Ya, kalau orang-orang kota kan bukan asli-aslinya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang di desa itu biasanya lebih berbakti kepada orang tua, lebih dekat dengan orang tua gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita sebagai anak gitu ya, itu masih membeda-bedakan gitu ya kan, itu kan budayanya orang desa, bukan budayanya orang kota, ya itu salah, karena sesungguhnya birrul walidain itu harus dilakukan dimanapun dan kapanpun. Begitu juga kepada tetangga kita ya, berbuat baik kepada tetangga. Jadi jangan hanya puasa itu cuma ngejar target hafalan, target khatam, tapi juga target untuk menjadi orang yang baik di setiap aspek, termasuk dalam mempererat tali silaturahmi dan juga dalam birrul walidain. Next. Dan kemudian tinggalkan yang nggak penting ya, yang bucin-bucinan. Ramadan ini libur dulu ya, syukur-syukur liburnya terus ya sampai kiamat. Atau ada kurangi intensitas bermedia sosial. Karena apa? Itu sangat mengganggu banget ya. Kita tuh terganggu gara-gara medsos kok, bukan gara-gara orang lain, tapi gara-gara medsos coba. Padahal medsos yang bikin orang juga. Terus hiburan sewajarnya saja ya. Ya stop buang-buang duit cuma buat misalnya K-pop. Padahal mereka nggak ada yang suka sama kamu gitu. Cuma kamu suka sama salah satunya,
terus merasa bahwa kalau misalnya kalian lihat di video tuh, ih dia menatap mataku gitu ya, misal seperti itu. Terus juga ya terutama juga drakor ya, kadang maraton movie ya, ini juga nggak baik sebenarnya. Dan juga jangan terlalu banyak tidur. Jadi suka ada muncul hadis tentang tidur adalah ibadah, itu hadisnya dhaif, dan juga sebenarnya bukan itu intinya ya, intinya adalah tidur itu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Jadi kalau seperti itu boleh, tapi kalau misalnya di tempat umum seperti ini ya, jadi jangan dijadikan tidur itu sebagai kebiasaan kita seperti itu ya. Next. Udah ya. Ya, ini dia teman-teman sekalian, supaya Ramadan kita lebih produktif, nggak mager doang, nggak rebahan doang. Kita ada tips-tipsnya supaya apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang melimpah ruah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita menjadi alumni Ramadan yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau berdiskusi, silahkan untuk membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, teman-teman. Silahkan. Monggo yang mau bertanya bisa ditanyakan saja pertanyaannya. Mas Rahman, Ustazah boleh bertanya sembari Boleh, menunggu yang silakan. lain? Oke. Ya. Ini Ustaz minta tips yang barangkali juga untuk teman-teman para siswa semua, Ustaz. Tadi kan Ustaz menyampaikan menjaga kualitas di atas kuantitas, tapi kadang-kadang ada target Agus, terputus mungkin? Atau di tempatku aja? Iya, di saya juga kurang kedengeran. Saya pikir jaringan saya yang bagus. Kalau begitu, sembari menunggu Ustazah Rodi, mungkin saya dulu aja yang tanya, ya. Ini kan kita ada target kualitas di atas kuantitas. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita, ini kan Ramadan kita ada banyak kegiatan nih. Iya kan ada target-target juga, tapi ya nggak bisa dipungkiri banyak banget. Atau mungkin ada beberapa teman kita yang sudah ada kegiatan di luar yang target Ramadan itu tadi, mungkin ada yang kerja atau mungkin ada yang aktif ngurus sesuatu. Itu cara ngatur biar supaya tetap balance gimana, Us? Agar tetap ibadahnya kena tapi nggak mengganggu aktivitas yang dunia yang kita kerjakan itu tadi, Ustaz.
Waduh. Iya. Jadi ini loh, kalau kita misalnya pekerjaan, sekolah dan kuliah itu jangan dibedakan seolah-olah pekerjaan itu, sekolah, kuliah itu menghambat. Padahal sesungguhnya sekolah, kuliah itu kan pekerjaan itu kan juga berpahala ya. Jadi kalau kita misalnya meniatkan itu dengan sungguh-sungguh, sekolah kita, ibadah kita, kemudian pekerjaan kita itu sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih misalnya membahagiakan orang tua, keluarga, itu juga ibadah yang sangat besar pahalanya. Jadi kalau misalnya kita bingung, yang paling penting adalah kewajiban kita jangan sampai terbengkalai, gitu aja. Yang penting kewajiban kita apa sih sebagai muslim? Kewajiban kita apa sih sebagai siswa? Kewajiban kita apa sih sebagai mahasiswa atau sebagai guru? Kewajiban kita apa? Jadi jangan sampai itu terbengkalai, ya. Jangan sampai itu jadi justru membuat kita jadi keteteran dalam kewajiban kita sebagai siswa atau dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi intinya adalah semua itu yang tadi disebutin itu pekerjaan yang sangat mulia, ya. Maksudnya kayak membantu orang tua dan seterusnya ini sangat mulia. Jadi tidak dilihat dari jasa gitu ya, tapi dilihat dari bagaimana kontribusi dia sebagai manusia yang dengan pekerjaannya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling penting adalah soal pembagian waktu. Ya lagi-lagi jangan sampai lupa bahwa soal pembagian waktu itu adalah soal bagaimana kita untuk bisa bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, jadi kalau misalnya pas Ramadan rencananya apa nih? Oh, rencananya itu mau khatam 3 kali. Gitu. Nah, kita juga harus melihat apa sih aktivitas kita. Jangan sampai target kita yang mau khatam 3 kali itu malah membuat kita tuh jadi merugikan orang lain. Atau kalau misalnya kita gabung di organisasi kita jadi nyariin kita gara-gara kita ngejar target untuk khatam 3 kali dalam 1 bulan itu misalnya. Ya, jadi yang paling penting itu bermanfaat. Kemudian yang kedua, mana yang paling besar manfaatnya dan yang paling besar mudorotnya, ya kan kalau kata Yusuf Qaradawi itu kalau yang sama-sama bermanfaat, maka kita pilih yang paling sedikit mudorotnya. Kalau sama-sama mudorot, maka kita pilih yang paling sedikit juga mudorotnya atau yang paling lebih banyak manfaatnya. Tapi kalau sama-sama mafsadat, ya artinya mafsadat itu menghancurkan, ya. Mafsadat itu artinya menghancurkan. Kalau sama-sama mafsadat, maka kita pilih yang paling bermanfaat dan paling kecil mafsadatnya. Gitu. Kalau itu caranya sini ya. Ya, jadi kita harus pilih yang paling bermanfaat dan paling paling memungkinkan untuk kita lakukan. Gitu ya. Baik, berarti kegiatan-kegiatan kita yang sehari-hari ternyata bisa jadi amal ibadah buat mengisi bulan Ramadan ya, Us? Ya. Dan jangan lupa atur waktu dan skala prioritas. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Ustazah Rodi, tips menjaga kualitas mungkin typo ya, tips menjaga kualitas dengan kuantitas yang sudah dibuat. Menjaga kualitas seiring dengan kuantitas. Oke, menjaga kualitas seiring dengan kuantitas. Ya, jadi kalau kita misalnya gini ya, mau sholat duha itu 8 rakaat, ya. Bagaimana agar itu seiring juga dengan kualitasnya? Nah, ingat Rasulullah SAW itu juga pernah bersabda bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan amalan yang paling banyak jumlahnya, tapi amalan yang paling konsisten. Nah, jadi kualitas itu soal istiqomah. Kalau misalnya kita tidak bisa istiqomah, maka tidak berkualitas tuh namanya. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak, tapi tidak istiqomah, ini namanya nggak berkualitas.
Jadi gimana caranya untuk bisa menyesuaikan kuantitas dengan kualitas, ya? Yang paling penting adalah kita membuat diri kita itu tidak keteteran. Jadi mendingan sholat duhanya bisa 2 rakaat setiap hari daripada sholat duhanya 8 rakaat hari ini terus besoknya enggak, kayak gitu. Ya, jadi artinya tentu saja kualitas dengan kuantitas ini harus yang diutamakan adalah kualitas, bukan kuantitasnya. Jadi kalau banyak tapi kemudian dampaknya tidak baik, itu sangat sayang sekali. Gitu. Yang penting konsistensi harus. Yap, itu yang menentukan kualitas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau Ustazah Rodi sudah terjawab tadi pertanyaannya? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Teman-teman yang lain kalau mau bertanya silakan. Boleh. Terima kasih. Halo. Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja sesi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang sudah membagikan ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Terima kasih juga ini buat teman-teman karena sudah antusias sekali mengikuti Tarhib Ramadan pada pagi hari ini. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah nantinya di bulan suci Ramadan agar bisa mendapat kebaikan yang maksimal ya. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Halo, Mas Iqbal. Cek Mas Iqbal. Suaranya belum keluar, Mas Iqbal. Apa suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah. Sudah ya?
Teman-teman dipersilakan untuk menghidupkan kamera on cam agar panitia dapat mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Nanti aba-aba oke teman-teman, 1, 2, 3. Lagi teman-teman, ini ada banyak slide. Terus aja gaya, nggak apa-apa. Kan kalian nggak tahu urutan kalian slide yang berapa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayaknya udah capek senyumnya. Patahan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa yuk, bisa yuk. 1, 2. Nanti duhur kok insya Allah. Enggak. Udah belum? Ya, sudah. Baiklah teman-teman, karena di awal tadi kita buka, berarti ada juga yang namanya penutupan. Mari kita tutup acara Tarhib Ramadan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Iqbal Hasan Habib mewakili segenap panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, Ustazah, serta teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.